anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah Nurul Hija dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas mengenai teks pidato persuasif. Kalau kemarin anak-anakku sudah belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, kali ini kalian akan menempuh bab 2 yaitu teks pidato persuasif. Oke, untuk yang pertama sebelum kita memasuki pembelajaran, apa yang akan kita bahas? Seperti biasanya Ustazah ingin menjabarkan dulu apa yang akan kita capai di bab ini. Ya, apa yang kita pelajari. Nah, untuk KD dan KI-nya, nah, KD-nya nanti ada 3.3 itu gandengannya atau kopelannya pasangannya itu dengan KD 4.3 ya, jadi yang 3.3 kemarin untuk pengetahuan, sedangkan 4.3 itu untuk keterampilan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya juga ada KD 3.4 dan 4.4. Nah, jadi untuk yang pertama nanti kalian diharapkan bisa menentukan dan menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang telah kalian baca atau kalian dengar. Nah, jadi kalian tahu setelah membaca pidato itu, oh ini namanya pidato persuasif. Nah, kemudian setelah itu kalian juga diharapkan terampil bisa menyimpulkan gagasannya. Oh, ini namanya teks persuasif ini. Simpulannya apa dari teks tersebut? Oh, ternyata ini pidato mengenai lingkungan hidup. Misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti kalian bisa menyimpulkan gagasannya dan di situ tahu apa yang dimaksud dalam teks tersebut, teks atau pidato yang akan ditayangkan. Oke? Selanjutnya untuk KD 3.4, nah di sini kalian juga diharapkan mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Apa sih strukturnya teks pidato itu? Pidato persuasif? Terus apa sih ciri kebahasaannya? Nah, nanti kalian akan belajar mengenai itu. Untuk kompetensi indikatornya juga ada di situ. Ya, menentukan, menjelaskan, kemudian menentukan ciri, kemudian menjelaskan ciri kebahasaan. Nah, untuk yang kedua, yaitu KD 4.4, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Jadi, di situ kalian bisa berpidato atau setidaknya menulis kerangka pidato ya dengan baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Nah, oke, mohon maaf ya anak-anak, ini kucingnya Ustazah aktif sekali. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pidato persuasif, kita wajib tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif. Oke, dari asal kata pidato dulu. Pidato itu nama lainnya adalah orasi. Nah, kalian pasti tahu ya orator. Nah, orator itu yang melakukan pidato namanya orator. Nah, contohnya apa? Siapa saja? Ya orang yang sering berpidato itu. Kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka karena adanya pidato kemerdekaan dari Insinyur Soekarno. Nah, itu namanya pidato. Jadi adalah kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator itu bisa berupa pendapat, bisa berupa gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Nah, jadi biasanya ya hasil buah pikiran seseorang. Orang itu kenapa kok berpidato itu karena dia memikirkan sesuatu akhirnya diungkapkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, persuasif sendiri itu artinya adalah bersifat membujuk atau mengajak.
Nah, ada ajakan di situ. Jadi orang berpikir itu untuk mengajak seseorang. Entah itu secara halus ya tentunya ya, namanya juga pidato, berarti harusnya tidak ada paksaan di situ, tidak ada kekerasan. Ya, jadi mengajak secara halus, secara kata-kata, secara tulisan, di situ agar pembaca maupun pendengar itu tertarik untuk melakukan sesuatu yang disampaikan dalam pidato tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan teks pidato persuasif itu adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapatnya, gagasannya, dan alasannya itu yang jelas, masuk akal, dan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini. Apalagi kalau sudah menyentuh isu-isu yang mungkin di situ bisa mematik keingintahuan para publik ya. Nah, jadi seperti itu ya, harus sesuai dengan fakta yang ada di dalamnya, data-data yang ada. Jadi tidak hoax ya, ibaratnya seperti itu. Itu namanya pidato. Nah, adapun langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif itu, yang pertama adalah simak dahulu atau dengarkan isi dari pidato tersebut. Jadi misalnya kita kemarin waktu 17 Agustus, tentu ada pidato kemerdekaan ya dari Pak Insinyur Joko Widodo. Nah, itu kita dengarkan dengan baik. Nah, kemudian kita pahami dulu, kita dengarkan dari awal sampai akhir, kita pahami, nanti otak kita mengolah ya apa yang yang beliau katakan dalam pidato tersebut. Atau itu kalau dalam bentuk lisan ya. Tapi kalau secara tulisan gimana ya? Baca baik-baik dari awal paragraf sampai akhir. Nah, setelah itu kita tentukan topik pidatonya. Nah, ini termasuk apa? Apakah sambutan di situ? Apakah di situ pembukaan mengenai sesuatu? Nah, sesuatu dalam misalnya acara. Jadi tergantung, kita tentukan dulu topiknya. Kemudian mencatat butir-butir penting dalam pidato tersebut. Jadi dicatat dari awal sampai akhir itu pasti kan ada yang di situ intinya. Nah, intinya itu dicatat, mungkin bisa di kertas, di buku. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato tersebut. Nah, selain kalian menyimak presentasi dari Ustadzah, coba kalian juga buka buku paket Erlangga Mahir Bahasa Indonesia yang ada di halaman 40, langsung ke 40 saja enggak apa-apa. Jadi 30-an itu halaman 35, 36 itu silahkan dibaca sendiri secara mandiri. Nah, di halaman 40 itu ada pengertian pidato persuasif. Nah, di situ ada teks sebelumnya itu mengenai Nah, sebelumnya di situ ada teks pidato juga. Nah, silahkan dibaca, dipahami di situ, karena tidak mungkin ya Ustazah langsung menjelaskan semuanya, karena untuk mentransform di buku ini ke PPT itu cukup menyulitkan. Jadi makanya Ustazah pengen kalian juga selain menyimak PPT ini, kalian juga menyimaknya dalam buku paket. Nah, kemudian aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, silahkan itu dibuka di halaman 45. Nah, di situ apa yang harus kalian perhatikan? Yang pertama, ya simpulan harus memuat pokok isi pidato tadi, inti-intinya. Kemudian simpulan itu tidak menyimpang dari isi pidato, misalnya pidatonya mengenai pidato kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi di situ ada membahas mengenai mungkin topik yang melenceng lah di situ. Nah, itu jangan sampai. Itu namanya bukan simpulan nanti. Kemudian simpulan bukanlah komentar, melainkan itu ringkasan isi pidato. Jadi bukan kita menanggapi pidatonya, tetapi
kita itu hanya meringkas dari isi atau menyimpulkan dari isi pidato tersebut. Nah, kemudian, untuk struktur teks pidato persuasif, silahkan itu dibuka di buku paket halaman 51 sampai 52. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada pembukaan dulu. Nah, pembukaan pidato. Jadi di dalam pembukaan ini nanti ada ucapan salam, ada salam pembuka, ada ucapan sapaan, ada ucapan syukur. Biasanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Budi Utomo Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Budi Utomo Surakarta. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Budi Utomo Surakarta. Nah, itu kalimat penghormatan atau ucapan penghormatan. Nah, kemudian ucapan rasa syukur misalnya apa? Sebelum kita mulai acaranya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat. Nah, seperti itu masuk ke ucapan rasa syukur. Nah, kemudian langsung ke isi pidato. Jadi setelah pembukaan itu ada isi pidatonya. Jadi dalam isi pidato ini sudah masuk ke ranah tema yang ingin disampaikan. Penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu ada di halaman 51, silahkan juga dibuka. Kemudian penutup pidato. Nah, dalam penutup ini ada harapan agar gagasan dan pesan dapat disampaikan bermanfaat, kemudian ada permohonan maaf, mungkin ada kekurangan dalam pidato tersebut, ucapan terima kasih kepada pendengar atau halayak ramai di situ, dan salam penutup. Nah, itu tadi untuk struktur. Selain struktur, kita tadi juga harus mempelajari ciri kebahasaan teks pidato ya anak-anak. Nah, silakan dibuka buku paketnya halaman 54. Nah, di situ sudah jelas sekali maksud atau cirinya itu apa saja. Yang pertama, itu adalah kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu ada aktif transitif, ada aktif intransitif. Silahkan dibuka halaman 55 buku paket kalian. Nah, kalau kalimat aktif itu cirinya adalah subjeknya sebagai pelaku. Biasanya predikatnya itu meber. Nah, jadi subjek itu kita. Ini pola kalimat ya, subjek. Kemudian predikatnya itu meber. Misalnya, memainkan, bermain. Nah, seperti itu. Itu masuk ke aktif, kalimat aktif. Nah, jadi di situ subjeknya yang jadi pelaku. Nah, untuk jenisnya kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif bedanya apa? Kalau aktif transitif, silakan dibuka juga halaman 55 anakku. Nah, kalimat aktif transitif itu kalimat aktifnya predikatnya itu memerlukan objek, misalnya Budi menendang bola. Nah, Budi menendang batu. Nah, itu kan ada objeknya. Memang dibutuhkan objek. Tetapi di sini kalau intransitif itu tidak butuh objek, misalnya dia bernyanyi, kemudian ibu memasak, nah itu bisa. Nah, itu namanya aktif intransitif atau tidak memiliki objek. Nah, selain kalimat aktif juga ada kata tugas. Kalau kategori kata tugas itu contohnya adalah kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Nah, misalnya itu ada di contoh kalimat. Marilah kita jaga dan. Nah, dan di sini adalah kata hubung. Dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu, nah itu kan kata tunjuk ya. Nah itu kan kata depan. Nah, itu termasuk kata tugas. Nah, kemudian yang ketiga adalah kosakata emotif. Apa yang dimaksud kosakata emotif? Yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika membaca atau menyimak sesuatu. Misalnya, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, di situ
mengandung kata emosi, semangat, dan gotong royong. Kemudian kosakata bidang ilmu. Nah, ini tergantung kita nanti mau menyampaikan apa. Misalnya kita mau pidato mengenai kesehatan topiknya. Nah, di situ otomatis yang dibahas itu ya berkaitan dengan kesehatan. Nah, tidak mungkin kita mau membahas topiknya mengenai kesehatan, kemudian yang disampaikan mengenai media sosial, kan? Nah, contohnya di situ salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ini berarti otomatis ini mau berpidato mengenai kemajuan teknologi. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata atau padanan makna. Misalnya, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Misalnya di situ ya sinonim. Individualis itu apa? Berarti tidak, ya egois itu sama. Sinonimnya seperti itu. Kemudian kata benda abstrak. Apa yang dimaksud kata benda abstrak? Nah, kata yang menyatakan benda atau sifatnya abstrak. Abstrak itu tidak terlihat tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembedaannya termasuk dalam kelas nomina abstrak. Kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang dimaksud adalah cetak miring itu adalah kesetiakawanan sosial, itu masuk ke kata benda abstrak. Kita tidak bisa melihat setia kawan sosial itu yang seperti apa. Nah, itu masuk ke kata benda abstrak. Kemudian, langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama kita perlu memilih dan menentukan dulu topiknya. Nah, misalnya nanti di video yang akan Ustadzah lampirkan nanti mengenai Hari Guru. Nah, otomatis apa saja nanti yang disampaikan. Nah, ditentukan dulu tujuannya untuk siapa pidato tersebut. Kemudian, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Nah, misalnya ada pidato nanti dari Pak Nadiem. Ya, nanti akan Ustadzah tampilkan di akhir video. Nah, di situ kalian juga harus mengumpulkan data yang mendukung mengenai Pak Nadiem tadi, misalnya seperti itu. Kemudian, menyusun kerangka pidato. Nah, kalau tadi kan, kalau kita hanya menyimpulkan, nah itu tidak boleh menambah atau mengurangi dari isi pidatonya ya. Nah, tapi kalau di sini kalian menyusun teks pidato, misalnya tanpa melihat menyimpulkan dari pidatonya siapa, nah itu yang perlu diperhatikan yaitu mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Misalnya kamu ingin pidato mengenai isu yang baru viral sekarang ini adalah apa ya? Mungkin mengenai lingkungan hidup ya, plastik. Ya, misalnya kalian ingin mengajak seseorang itu mengurangi plastik. Nah, itu seperti apa ya, kalian harus kumpulkan dulu info-info mengenai bahaya plastik seperti apa, dampaknya secara global seperti apa. Nah, terus bagaimana cara kalian mengajak tersebut. Kemudian menyusun kerangka pidatonya, membahas dengan mengembangkan kerangka pidato. Seperti itu. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Nah, sekian dari Ustadzah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks pidato persuasif ya anak-anak. Nah, tapi sebelum kalian itu nanti Ustadzah tutup, maksudnya pertemuan kita kali ini Ustadzah tutup, atau kalian menyelesaikan pembelajaran hari ini, silahkan nanti disimak video berikut ya. Simak dengan baik-baik, dicatat poin-poin penting, kemudian simpulkan isi dari teks pidato nanti, tulis di
selembar kertas folio ataupun di situ buku catatan kalian. Kemudian kalian foto, kalian kirimkan tugas tersebut ke link di bawah nanti. Oke? Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.